biasanya mereka hanya mempertimbangkan fisiknya saja, itu tadi tidak mengambil esensinya dari musik itu. Perkembangan karya-karya yang baik, garapan yang baik untuk sekarang kayak gitu, contohnya bagaimana? Contohnya apa? Sebenarnya ini persoalan yang untuk menilai sifatnya subjektif ya. Artinya tiap orang beda ya. Baik bagi kita belum tentu baik untuk orang lain, indah untuk kita belum tentu indah untuk orang lain, kan seperti itu. Tetapi setidaknya setelah saya mengamati beberapa pertunjukan dan berdasarkan literatur yang saya baca, itu saya memiliki tolak ukur. Jadi saya memiliki sintesis untuk menilai karya itu baik. Karya yang baik adalah karya yang memiliki dampak. Salah satu misalnya saya mengambil contoh karya Kinarto Sabdo gitu aja. Misalnya Gambang Suleng atau Praon, itu kan memiliki dampak sekali dari segi musikalitas. Bahkan seniman mana sih yang tidak memiliki hutang budi dengan Kinarto Sabdo? Hampir gak ada kan? Seperti itu. Terus kemudian karya-karya yang baik lainnya yang memiliki dampak, misalnya seperti karya musik yang dilahirkan oleh Dedek Wahyudi, itu kan juga memiliki dampak. Meskipun itu dipublikasikan di dalam pertunjukan Pakeliran yang dibawakan oleh almarhum Ki Entos ya dulunya, tetapi itu memiliki dampak yang dapat dimanfaatkan untuk seniman-seniman yang lainnya. Tidak mandek hanya di civitas akademi aja, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih karya yang baik ya karya yang memiliki dampak, yang ada manfaatnya, terutama bagi orang lain maupun bagi kehidupan karawitan itu sendiri, seperti itu. Untuk pengaruh budaya luar yang bisa mempengaruhi perkembangan karawitan, itu mungkin ada contohnya ya, terkait dengan hegemoni ya. Ini saya melihat bahwasannya ketika beberapa komponis atau komposer mengolaborasikan instrumen atau musik karawitan dengan musik lainnya, itu saya melihat tidak mempertimbangkan salah satunya tuning system atau sistem pelarasan. Nah, biasanya mereka memukul rata ini. Di dalam karawitan Jawa itu memiliki dua sistem pelarasan, yaitu pelok dan slendro. Nah, sementara di musik barat diatonis itu memiliki juga dua sistem pelarasan, khususnya untuk mayor dan minor. Nah, setiap tuning system ini tentunya memiliki bentuk dan struktur nada, tinggi rendah nada. Misalnya di dalam musik diatonis ini ada nada yang disebut namanya nada diapason, yaitu salah satu nada yang dijadikan untuk acuan menyuarakan, yang enak disuarakan baik untuk anak kecil, untuk pemuda maupun untuk tingkat dewasa. Itu frekuensinya harus 440 Hz. Nah, seperti itu. Dan di dalam tangga nada mayor itu memiliki struktur jarak nada yang disebut interval. Jadi misalnya do sama dengan C, do ke re, ini jaraknya 200 sen. 200 sen. Kemudian re ke mi 200 sen, mi ke fa 100 sen, dan seterusnya. Di dalam gamelan Jawa juga ada seperti itu. Nah, biasanya teman-teman atau para komposer kurang memperhatikan itu juga.
oleh sebab itu biasanya mereka hanya mempertimbangkan fisiknya saja, itu tadi tidak mengambil esensinya dari musik itu. Jadi semacam musik kurang dapat diperlakukan sebagaimana dalam culture-nya musik itu sendiri. Seperti itu sih kalau menurut pendapat aku, berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang beberapa sumber literatur juga yang saya baca, seperti itu. Itu tadi kan sejarahnya karawitan Iya, dari ya sampai sekarang perkembangannya. Nah, kalau untuk Mas Herman sendiri, pengalaman yang pernah dilakukan untuk yang membuat karya atau apa tentang karawitan itu boleh sharing. Wow. Untuk pengalaman saya ya, sebelum saya dulu masuk pada pendidikan formal ya, untuk SMKI yang sekarang menjadi SMK 8 itu, Negeri 8 itu, kan dari rumah juga saya sudah dididik dari keluarga seniman seperti itu. Oleh sebab itu, oleh Pak D saya dulu, saya disuruh masuk ke pendidikan formal seni, khususnya jurusan karawitan. Kemudian saya melanjutkan ke isi Surakarta. Nah, dalam pengalaman saya sebagai pelaku seni, saya memiliki setidaknya pengalaman perform bareng empu-empu yang cukup memiliki otoritas di Surakarta, misalnya seperti almarhum Bapak Wagijo, terus Bapak Suwito Radio, terus Bapak Suyadi. Itu yang dari seniman empu ya. Kemudian saya juga pernah perform bareng salah satu komposer yang dikenal di dunia, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia, yaitu salah satu Profesor Rahayu Supangga. Saya beruntung bisa direkrut dengan beliau ya, yang waktu itu memiliki project dengan sutradara Mas Gari Nugroho. Salah satunya itu dalam perform Setan Jawa. Jadi karawitan disandingkan bersama dengan film, tapi film bisu di situ. Setidaknya sudah tidak kurang dari 5 negara perform bersama beliau, dan tentu bersama dosen-dosen lain dari isi Surakarta, termasuk juga dari senior-senior saya. Beberapa negara yang pernah saya kunjungi untuk perform, ya pertama kali saya di Australia, kemudian waktu itu perform di Hammer Hall ya, terus saya berkunjung ke Belanda juga bersama Setan Jawa lagi, ke Singapura, ke Inggris, ke Skotlandia, dan ke Jerman. Itu untuk pengalaman perform bersama Rahayu Supangga dan Gari Nugroho. Kemudian ada lagi untuk saya sebagai, sebenarnya belum pantas sih dikatakan sebagai komposer ya, tapi biasanya teman-teman juga menyebutnya itu komposer atau komponis gitu. Saya biasa dulu sejak SMK 8 saya sudah dipercaya membuat komposisi musikal karawitan yang diadakan oleh Senjasri. Jadi Senjasri Sriwedari. Sriwedari. Nah, itu waktu itu ada Mas Damas juga, Billy Aldi itu juga ada. Saya dipercaya untuk membuat musikalitasnya, yang sempat dipertunjukkan di Balai Kambang juga pernah, di SMK 8 Open Stage itu juga pernah. Terus selain daripada itu, saya juga kalau untuk membuat karya-karya musikal sih, untuk wayang saya justru sering itu, enggak bisa dikatakan sering seperti itu. Kemudian untuk ketoprak saya juga pernah berkolaborasi dengan Mas Pangga
Mas Pangga juga pernah berkolaborasi. Tepatnya waktu itu di Gedung Putih ya, untuk Mas Pangga. Terus untuk drama tari saya juga pernah membuat komposisinya. Dan terkait dengan musikalitasnya ya, kalau untuk pertunjukan semacam itu kan setidaknya harus ada perpaduan antara yang tradisi dan kontemporer, seperti itu kan. Nah, oleh sebab itu dalam hal terkait dengan realisasi pertunjukannya, biasanya saya melihat tujuannya dulu. Tujuannya dipentaskan untuk apa, di mana, siapa audiennya, itu selalu saya pertimbangkan dalam membuat komposisi musikal ya, baik komposisi musikal yang dipertunjukkan secara mandiri maupun komposisi musikal yang dipertunjukkan bersama cabang seni lainnya ya, itu seperti ketoprak, wayang, sendera tari maupun drama tari, seperti itu sih. Dari Mas Herman, buat kita para mahasiswa yang masih belajar tentang karawitan, harapan dan pesannya seperti apa, Mas? Oke. Yang penting untuk dipahami, setidaknya kalau sudah cinta dengan karawitan yang merupakan salah satu ciri khas pribadi jati diri bangsa kita, khususnya yang berasal dari Jawa ini ya, termasuk untuk jenis-jenis musiknya yang sejenis dengan karawitan, itu ketika kamu mampu menggunakannya sebagai atribut sosial, kamu akan dibesarkan olehnya. Sebagaimana misalnya hal ini dapat dianalogikan seperti bahasa. Kalau kamu menguasai bahasa Jawa yang baik dan benar, tentu kamu akan mampu menggunakannya sebagai atribut sosial kamu, sehingga kamu berani menyuarakan bahkan di tingkat dunia pun. Tetapi kalau kamu mempelajarinya hanya setengah-setengah ya, itu akan sulit sekali untuk menyuarakan. Karena kita tahu ketika melihat teman-teman dari negara-negara lain atau seniman-seniman asing yang mempelajari karawitan, itu secara intensif mereka benar-benar mempelajari dengan secara serius. Dan untuk teman-teman yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa, setidaknya dalam hal mengolah, mencari, tentunya satu grade atau satu level lebih tinggi daripada itu, karena kamulah pemiliknya, kamulah si pemilik seni itu sendiri, kamulah si pemilik budaya itu sendiri. Jadi kamulah yang harus menyuarakannya, bukan mereka. Itu dari pesan dari aku sih, seperti itu. Jadi teman-teman, untuk karawitan Jawa ada 3 gaya besar, yaitu Semarangan itu semangat, yang dari gaya Surakarta itu halus, dan ada yang lebih halus lagi yaitu gaya Yogyakarta. Nah, kita udah sharing banyak sama Mas Herman. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf banyak. Cukup sekian perbincangan kita dengan Mas Herman di acara Babar Kawruh. Untuk teman-teman, tetap semangat melestarikan budaya kita, khususnya dalam seni karawitan. Babar Kawruh, muti ngilmu kang kawuh. Salam budaya.